Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Tukang Servis Desa. Dan ini ada HP Vivo Y20 ya. Dan HP ini nggak lama ya. Habis diservis kemarin itu. Ini sekarang masuk lagi dalam keadaan mati hidup ya. Jadi info usernya itu HP-nya ini mati hidup ya. Dan ini untuk cover belakang ini sudah saya konfirmasi ya sebelumnya. Jadi langsung saja saya buka HP-nya, buka back cover belakangnya, kemudian lanjut buka tutup mesin tengahnya ya. Jadi sebelumnya itu HP ini sudah pernah masuk ya, namun setelah normal HP-nya sudah beberapa saat ya ini digunakan, namun tiba-tiba masuk lagi dalam keadaan mati hidup ya. Jadi di sini HP-nya ini kalau dicas ini normal ya, sambil dicas itu normal, namun saat dilepas cas HP-nya jadi mati hidup ya. Oke, di sini saya lepas dulu semua baut-bautnya. Ini untuk melepasnya, lepas semua ya, bagian atas dan bagian bawah. Dan di situ jangan lupa juga ada bagian baut penutup plat fingerprintnya, sama ada baut ini ya, baut kecil ya, baut pendek sekali di dekat kamera itu bagian penuh itu ya, baut penutup bagian mesin ya. Oke, saya lepas dulu untuk baut-bautnya. Di sini sebelumnya itu HP-nya ini pernah masuk ya, jadi masuknya itu mengganti LCD ya. Jadi datang kembali setelah ini ya, dalam keadaan mati hidup ya, datang kembali ya. Oke, nah di situ ada fleksibel fingerprint ya. Di situ jangan lupa dilepas dulu fleksibelnya karena ada di bagian dalam ya. Kemudian lanjut buka tutup mesin bagian tengah ya. Di sini harus dibuka semuanya antara mesin atas dan mesin bawah, baut-bautnya ya, karena di situ ada karena di situ menjadi satu ya. Nah di sini untuk tutup mesin itu ada baut terpisah ya, bautnya pendek sekali dekat kamera. Nah di sini saya fokus ke ini ya, fokus ke baterai ya. Sebelumnya saya akan coba tes kembali apakah HP ini benar-benar mau normal apa tidak ya saat dicas ya. Untuk pembuktiannya biar tidak salah eksekusi, jadi di sini saya coba cas dulu. Nah ini HP-nya hidup ya. Di sini ada logo pengecasan dan ditunggu beberapa saat ya. Oke, alhamdulillah setelah ditekan tombol power HP-nya hidup. Kemudian mati lagi ya. Dan kayaknya ini masih nggak normal ya, karena casnya kadang masuk kadang tidak ya. Jadi langsung saja saya coba buka bagian baterainya yang di plastik kuning ini ya. Sini langsung saja saya siapkan untuk solderan, kemudian kawat jemper dan juga timah ya. Jangan lupa plug juga. Nah di sini sambil menunggu timahnya panas, bukan timahnya ya, soldernya panas. Di sini sambil saya buka ya bagian plastik kuning ini. Dan di sini HP-nya ini bekas masuk air ya asal mulanya. Jadi LCD-nya kena sehingga ganti LCD dan kemudian masuk dengan kondisi mati hidup ya. Nah di sini fuse-nya akan saya fokuskan ke bagian fuse ini ya. Di sini fuse-nya kalau ada stoknya diganti ya, fuse-nya diganti. Namun di sini saya tidak punya stok fuse, jadi saya akan melakukan penjemperan ya, atau bisa juga diganti dengan baterai baru. Di sini sebelum melakukan penjemperan saya beri plug dulu sedikit, kemudian membuat kawat lagi ya untuk melakukan jemper. Oke, sini saya paskan dulu untuk melakukan penjemperan. Nah, ini
saya rapikan dulu ya untuk kawatnya, kemudian lanjut ke bagian fuse-nya ya. Di sini kayaknya fuse-nya memang ini ya, kayak lepas gitu ya. Ternyata apakah karena timahnya nggak menyatu? Nah ini lepas ya, apa fuse-nya nggak nyatu atau timahnya sudah ini ya, karena ini bekas masuk air juga. Nah ini agak ini ya. Oke, di sini saya coba rapikan dulu ya untuk fuse-nya, mudah-mudahan aman. Nah ini lepas ya fuse-nya, mudah sekali ya melepasnya ya, padahal kalau dicongkel gitu bisa copot ya fuse-nya ini. Oke, di sini sambil saya rapikan dulu ya, biar memberi sambil memberi ini ya, timah baru ke bagian baterai ini ya. Oke, di sini sambil saya rapikan dulu, kemudian sambil ini ya dirapikan, dikasih plug juga sedikit, kemudian lanjut ditimah lagi, di solder lagi ya, sambil merapikan dan menambah timah baru ya ke timah yang lama di bagian baterai ini. Oke, paskan di kaki-kakinya ya, biar nggak nyatu dengan bagian itu ya, plat bagian output baterainya ya, outputnya ya, output yang di baterainya, bukan yang di konektornya ya. Oke, apabila dirasa sudah pas, lanjut ke penjemperan ya. Nah, ini alhamdulillah timahnya sudah menyatu dan hasilnya bagus ya. Nah ini lumayan kuat. Setelah dirasa pas, lanjut ke perapian, nah merapikannya ya, merapikan, kemudian potong kawat jempernya dan lanjut pasang plastik yang kuning ini ya. Nah, di sini plastiknya sudah nggak nempel lagi ya, nggak ada ini yang merekat lagi ya di bagian plastik ini, lemnya sudah hilang. Jadi di sini saya tambah ini ya, saya tambah isolasi aja ya, atau isolasi kertas buat menahannya ya. Oke, karena di sini kayaknya lemnya tidak menempel lagi dan tidak cukup kuat ya. Dan di sini saya akan tambahkan dengan isolasi atau lem kertas ya, buat menahan bagian ini, bagian baterai dalamnya. Nah, sini untuk bagian luarnya ini udah nggak terlalu mantap ya, lemnya sudah tidak kuat lagi, tapi lumayan ya untuk merapikan. Dan sini untuk bagian luar saya tambah juga ya untuk menahan agar nggak lepas. Dan di sini saya tambah ini ya, saya tambah isolasi yang biasa ya buat merapikan, dan langsung saya coba ya. Dan ini alhamdulillah sudah muncul logo Pipo. Mudah-mudahan mau tampil ke tampilan menu sambil menunggu beberapa saat ya, mudah-mudahan tidak mati hidup lagi dan mudah-mudahan aman ya. Alhamdulillah sekarang sudah mau tampil ke tampilan menu. Sini sambil saya coba tes dulu ya, apakah mau mati hidup kembali atau bagaimana, sambil ditunggu ya. Dan ini setelah saya coba-coba, saya tunggu, masih belum ada ini ya. Nah, ini saya coba tekan-tekan tombol power juga masih aman. Dan di bagian belakang ini karena ini lemnya sudah tidak nempel lagi, jadi saya tambah sedikit ya buat menahan baterainya biar nggak bunyi ya, bunyi kletek-kletek atau kletok-kletok itu ya saat dipasang bagian tutup tengahnya. Kemudian lanjut pasang tutup mesin bagian dalam ya. Dan di sini di dekat kamera ini bautnya baut pendek ya, jadi ini kecil sekali bautnya, dan baut ini bautnya terpisah ya dari yang lain. Jadi pasang baut bagian dalam dulu, kemudian lanjut pasang tutup mesin tengahnya ya.
dan kemudian pasang juga fingerprintnya, kemudian plat penutup fingerprint ya. Dan ini alhamdulillah sudah down ya. Jadi penyakitnya itu apabila mati hidup atau dalam keadaan di cas juga normal ya, itu bisa di baterai ya. Simpelnya ya ganti baterai baru ya. Oke, lanjut pasang baut-bautnya. Kemudian HP-nya ini siap untuk dikonfirmasi ke usernya ya. Nah, di sini untuk bagian belakang ini sudah saya konfirmasi ya, karena ini sudah terkelupas, jadi usernya nggak apa-apa ya, karena sudah terkonfirmasi juga. Dan mohon maaf apabila ada salah atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini terus berkembang lagi dan memberikan konten-konten yang menarik. Terima kasih yang sudah menyaksikan, dan ini alhamdulillah sudah selesai ya. Jadi siap dikonfirmasi ke usernya, dan mudah-mudahan HP-nya awet ya. Semoga HP-nya awet dan tidak ada masalah kembali pada HP-nya, dan mudah-mudahan awet ya. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa pasang SIM tray dan cek tombol-tombolnya ya. Terima kasih, mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.